Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, karena waktunya 13 menit, saya minta ditayang slide halaman 2 yang visi misi itu saja. Halaman 2 saja dari 28 halaman itu. Yaitu yang ini menuju siapa? Operatornya yang mana? Di sana ya. Halaman 2. Bukan. Yang satunya ini, yang visi misi. Ada 2 tadi. Ada 2 slide enggak tadi diberikan? Baik, kalau tidak ada, ini nih tadi yang terbaru dari, ya itu, coba. Bukan ini, yang satunya, yang visi misi. Tapi baik ya, saya sampaikan. Tadi staf saya rupanya belum menyampaikan ya. Sudah ada yang ringkas, ini 1 halaman aja. Jadi begini saudara, saya sampaikan secara lisan saja bahwa visi misi, visi kami, saya dan Pak Ganjar adalah menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Jadi tujuannya nanti kita ingin membangun Indonesia unggul dengan menggunakan wawasan negara maritim, negara laut yang adil dan lestari. Nah, ini kemudian kami terjemahkan ke dalam 8 misi gerak cepat. Jadi kalau menuju Indonesia unggul, kami memilih 8 langkah. Ini saja yang akan saya sampaikan, lalu nanti diskusikan. Langkah yang pertama, mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Jadi yang harus kami garap pertama adalah manusianya. Karena Indonesia ini dihuni dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, sehingga manusianya harus berkualitas, harus produktif, dan berkepribadian Indonesia tentunya. Lalu langkah cepat yang kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui pencepatan riset dan inovasi. Manusia yang unggul itu harus mampu menguasai sains dan teknologi. Unggul kalau tidak mampu menguasai sains dan teknologi zaman sekarang, itu berarti tidak unggul. Melalui apa? Pencepatan riset dan inovasi, kreativitas. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Kita akan membangun ekonomi berdikari. Bukan ekonomi bergantung, bukan ekonomi yang dependen terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan ekonomi kita, atau malah merugikan potensi ekonomi kita karena kita tidak pernah berdikari, tersandera oleh negara-negara lain. Lalu pembangunan ekonomi tidak cukup, karena sekarang ini kita melihat terjadi indeks Gini rasio yang begitu lebar, ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan yang sebenarnya cukup lumayan. Di era COVID kita masih tetap positif, ya, masih cukup lumayan. Tetapi ada masalah lain, yaitu pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, langkah cepat yang keempat adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi tumbuh, karena kualitas manusia yang masih teknologi tadi, riset dan teknologi, ekonominya tumbuh dengan menggunakan kemampuan sendiri berdikari, tapi juga harus merata untuk memberantas kemiskinan. Yang kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Saudara, sekarang ini perlu sistem digital nasional, karena apa? Semua kehidupan kita sudah serba digital sekarang ini. Bahkan ada istilah sekarang ini muncul
di tengah-tengah kita, yaitu istilah digital dictatorship. Digital dictatorship itu artinya kita itu dikuasai oleh digital. Apa kata digital tanpa kita seleksi lalu menguasai cara kita berpikir. Padahal itu belum tentu benar. Maka kita akan mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Langkah yang keenam, yaitu mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru, melalui ekonomi kelautan dan agraria dalam arti hijau, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Jadi ekonomi akan kita kembangkan ke sana nanti, dan itu nanti banyak sekali tuh cabang-cabangnya. Naskah ini terdiri dari 28 halaman uraian yang satu halaman ini, karena itu nanti banyak uraian-uraiannya. Apa itu ekonomi hijau dan ekonomi biru. Lalu yang langkah yang ketujuh, ini yang diberikan sebagai tugas khusus kepada saya sebagai Wapres untuk mengamankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 itu. Maka sebagai calon wakil presiden, jika berhasil nanti, saya harus segera atau mempercepat atau melakukan pencepatan pelaksanaan demokrasi substantif. Karena demokrasi kita ini sekarang lebih banyak prosedural. Asal menurut aturan begini, ketentuannya begitu, padahal di dalamnya miskin etika, terkadang itu dilakukan juga. Sehingga demokrasinya itu, kalau meminjam istilah Gus Dur dulu, kita itu punya demokrasi, tapi demokrasi seolah-olah saja, tidak benar-benar demokrasi. Maka kita harus membangun demokrasi substantif, penghormatan terhadap HAM. Itu juga bagian dari tugas yang ketujuh itu, yaitu menghormati, melindungi hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Menjadikan hukum sebagai panglima yang hukumnya itu berkeadilan. Sebab hukum itu belum tentu adil. Kalau hukum diartikan sebagai ketentuan tertulis, itu belum tentu adil. Bisa saja hukum itu tidak adil, karena kalau hukum dianggap sebagai aturan itu bisa ditukar belikan, dijual belikan bisa. Pakai pasal ini begini hasilnya, pakai pasal ini begini hasilnya. Oleh sebab itu, kalau di dalam kitab suci Al-Quran itu disebutkan, hukum itu belum tentu adil. Al-Quran mengatakan begini, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau kamu menegakkan hukum di antara manusia, hendaknya berhukum dengan adil. Kenapa berhukum dengan adil? Karena ada hukum yang tidak adil. Jadi hukum itu substansinya adalah keadilan. Serta keamanan yang profesional. Dan yang kedelapan, yang terakhir, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Itu visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, dengan 8 langkah. Pertama manusianya, kedua riset teknologinya, yang ketiga pembangunan untuk pertumbuhan ekonominya, yang keempat pemerataan dari hasil pertumbuhan ekonomi itu, yang kelima pencepatan pembangunan sistem digital, yang keenam percepatan perwujudan lingkungan hidup. Ini penting nih, lingkungan hidup agar tidak rusak, karena itu modal SDA kita yang paling diharapkan. Lalu mempercepat pelaksanaan demokrasi substansif, perlindungan HAM, penegakan hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional, dan yang terakhir mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Termasuk di sini sikap politik Indonesia dalam geopolitik yang sedang terjadi sekarang ini untuk konflik Palestina dan Israel. Indonesia tetap ada pada pendirian memihak
Palestina dengan meminta segera dilakukan penghentian serangan-serangan karena Indonesia sudah punya sikap tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum diakui eksistensinya sebagai negara merdeka oleh Israel. Nah, itu saja visi dan 8 misi calon Presiden, Wakil Presiden Ganjar Mahfud. Sekian, mari kita berdiskusi.